Implementasi WOG di era transformasi digital oleh kelompok 3 Latsar CPNS 2019 Angkatan ke-24 PPSDM Regional Bandung, disusun oleh saya Krisna Ramita Sijabat bersama Fatan Fadlur Rahman dan Hamidin Nurfalah. Outline dari presentasi kami yaitu ada definisi WOG, manfaat dan pentingnya WOG, jenis pelayanan publik, pola pelayanan publik, dan implementasi WOG di pemerintahan Kota Bandung. Pertama, definisi WOG. Apa itu WOG? WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Berikut adalah pengertian WOG menurut Shergold dan kawan-kawan tahun 2004. Dalam pengertian ini, WOG dipandang menunjukkan atau menjelaskan bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Jadi, pengertian WOG bisa dikatakan sebagai pendekatan interagensi, kerjasama antar seluruh sektor, kolaborasi antar sektor, dan penyatuan keseluruhan atau whole elemen pemerintahan. Yang kedua, manfaat dan pentingnya WOG. Alasan pentingnya WOG yang pertama, faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Yang kedua, alasan pentingnya WOG yaitu faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Satu sektor bisa menjadi sangat superior terhadap sektor lain atau masing-masing sektor tumbuh namun tidak berjalan beriringan, melainkan justru kontraproduktif atau saling membunuh. Contohnya, sektor lingkungan hidup dan sektor pertambangan. Sektor lingkungan hidup memandang bahwa pelestarian alam, hutan khususnya merupakan prioritas dalam pembangunan, sehingga perlu mendapatkan prioritas dukungan kebijakan dan keuangan yang lebih. Sementara sektor pertambangan memandang bahwa pembangunan pertambangan memerlukan modal yang besar dan hanya tambanglah yang bisa menyediakan. Alasan pentingnya WOG yang ketiga yaitu keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya yang mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, manfaat WOG bagi pemerintah yaitu untuk mendorong tumbuhnya nilai-nilai perekat kebangsaan yang akan menjamin bersatunya elemen-elemen kebangsaan ini dalam satu frame NKRI. WOG sangat penting diperlukan sebagai upaya untuk memahami pentingnya kebersamaan dari seluruh sektor guna mencapai tujuan bersama. Jenis pelayanan publik. Ada pelayanan administratif, pelayanan jasa, pelayanan barang, dan pelayanan regulatif. Pelayanan administratif menghasilkan bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, contohnya pembuatan KTP, sertifikat tanah, dan berbagai perizinan. Pelayanan jasa yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik, contohnya jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan ketenaga kerjaan. Pelayanan barang menghasilkan berbagai bentuk jenis barang yang digunakan oleh publik, contohnya jalan raya, listrik, air bersih, dan lain-lain. Pelayanan regulatif merupakan penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat, contohnya undang-undang dan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Shergold mendefinisikan whole of government sebagai pelayanan publik oleh pemerintah yang bekerja lintas batas untuk mencapai tujuan bersama dan memberikan tanggapan terpadu terhadap isu-isu tertentu. Pendekatan yang diambil bisa pendekatan formal maupun informal. Whole of government dapat diaplikasi agar pemerintah dapat memberikan layanan berkualitas bagi masyarakat.
dan memastikan bahwa pekerjaan yang diemban oleh aparatur pemerintah dapat berjalan efektif dan efisien. Berdasarkan polanya, pelayanan publik dapat dibedakan dalam 5 macam pola pelayanan. Antara lain, 1. Pola pelayanan teknis fungsional. Pola pelayanan ini adalah pelayanan sektoral yang sifatnya banyak relevan antara satu sektor dengan sektor tertentu. Whole of government dapat dilakukan apabila pola pelayanan publik ini memiliki karakter atau keterkaitan yang sama. Pola yang kedua yaitu pola pelayanan satu atap. Pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang berkaitan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pola ini memudahkan masyarakat pengguna izin untuk mengurus permohonan perizinan. Pola yang ketiga yaitu pola pelayanan satu pintu. Pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang berkaitan. Whole of governance dilakukan secara utuh, manakala pelayanan publik disatukan dalam satu unit pelayanan saja dan rantai izin dipangkas menjadi satu. Pola yang keempat yaitu pola pelayanan terpusat. Pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak sebagai koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Pola ini mirip dengan pelayanan satu atap atau satu pintu. Perbedaannya tergantung pada sejauh mana kewenangan koordinasi yang diberikan kepada koordinator. Pola pelayanan yang kelima yaitu pola pelayanan elektronik. Pola pelayanan yang paling maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomatis pemberian layanan yang bersifat elektronik atau online, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas masyarakat pengguna. Baik, untuk selanjutnya adalah implementasi WOG Whole of Government di Pemerintah Kota Bandung. Penerapan Whole of Government di Pemerintah Kota Bandung salah satunya melalui Bandung Command Center. Bandung Command Center merupakan salah satu ikon Smart City di Kota Bandung, dilengkapi dengan teknologi yang canggih. Operasional Bandung Command Center ditujukan untuk menyempurnakan pelayanan publik dari pemerintah Kota Bandung kepada masyarakat. Dibangun sejak tahun 2014 dan resmi beroperasi pada tanggal 19 Januari 2015. Bandung Command Center menjadi salah satu inovasi pemerintah Kota Bandung dalam hal pelayanan publik. Selain itu, Bandung Command Center juga merupakan salah satu kunci penting dalam upaya pemerintah Kota Bandung untuk mewujudkan Bandung Smart City. Kemudian fungsi Bandung Command Center. Bandung Command Center memiliki dua fungsi utama, yaitu untuk menyempurnakan pelayanan publik keluar dan untuk mempermudah pelayanan ke dalam, yakni dalam hal manajemen pengambilan keputusan Decision Support System. Fasilitas unggulan Bandung Command Center. Fasilitas unggulan Bandung Command Center. Untuk pelayanan publik, ada 3 fasilitas unggulan yang dimiliki oleh Bandung Command Center, yaitu Lapor, layanan aplikasi dan pengaduan online rakyat, NTPD 112, Program Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 di Kota Bandung berfungsi sebagai sistem manajemen keluhan untuk menampung keluhan masyarakat yang bersifat kegawat daruratan dan pemantauan kondisi dan lalu lintas Kota Bandung melalui CCTV. Adapun sebagai Decision Support System, Bandung Command Center menyediakan berbagai macam informasi yang dihimpun dari beragam aplikasi yang dimiliki oleh Kota Bandung untuk mendukung pengambilan keputusan terkait pendapatan kota. Misalnya, tersedia informasi dalam bentuk dashboard Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah atau BPPD Kota Bandung. Untuk pengambilan keputusan terkait pelayanan publik, infografis lapor, hasil pemantauan melalui CCTV,
dan analisis keluhan masyarakat melalui sosial media dapat menjadi sumber data yang akurat. Terkait dengan fungsi Bandung Command Center sebagai Decision Support System, Bandung Command Center menyediakan laporan terkait permasalahan kota sebagai bahan instruksi pimpinan di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Laporan tersebut dibuat secara rutin setiap minggu berdasarkan data pelanggaran dan pengaduan masyarakat yang dihimpun dari CCTV, aplikasi lapor, dan media sosial dan layanan kegawat daruratan NTPD 112.